Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Ardina Kaluma dengan NIM 2111722, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu dengan mata kuliah Tekno Sosio Piora, yaitu dengan dosen pengapu Dr. Andes Inapi Hidayati Sumiasi SPMSI. Rangkuman esai Tekno Sosial Partnership menggabungkan teknologi sosial dan kewirausahaan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pendahuluannya, pada era digital saat ini teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi memudahkan banyak hal dalam kehidupan manusia, mulai dari menghubungi teman, keluarga, hingga membeli produk atau jasa secara online. Namun, perkembangan teknologi juga membawa dampak sosial yang signifikan pada masyarakat. Oleh karena itu, muncul konsep Tekno Sosial Partnership yang menggabungkan teknologi sosial dan kewirausahaan untuk menciptakan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pengertiannya, Tekno Sosial Partnership adalah istilah yang menggabungkan tiga elemen penting: teknologi sosial dan kewirausahaan. Teknologi di sini menuju pada kemajuan teknologi yang memungkinkan terciptanya produk atau jasa yang inovatif dan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Sosial merujuk pada aspek kemanusiaan seperti keadilan sosial dan kepedulian lingkungan. Kewirausahaan merujuk pada pengembangan dan implementasi ide-ide kreatif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi dan sosial. Tekno Sosial Partnership dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial dengan menggunakan teknologi dan inovasi untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, teknologi bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih besar. Tekno Sosial Partnership berbeda dengan teknopreneurship yang hanya berfokus pada aspek teknologi dan kewirausahaan tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang dihasilkan, yaitu pentingnya Tekno Sosial Partnership menjadi semakin penting pada era digital saat ini karena teknologi dan inovasi terus berkembang dengan cepat dan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Tekno Sosial Partnership dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang kompleks dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Hal ini juga dapat membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, Tekno Sosial Partnership yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan, misalnya penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat seperti pengembangan aplikasi untuk memantau kesehatan atau pengobatan jarak jauh, dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan. Penggunaan teknologi juga dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Contoh Tekno Sosial Partnership, terdapat beberapa contoh Tekno Sosial Partnership yang berhasil diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Antaranya adalah yang pertama itu ada satu Gojek. Gojek adalah contoh Tekno Sosial Partnership yang berhasil diimplementasikan dalam bisnis transportasi online di Indonesia. Gojek menggabungkan teknologi dengan aspek sosial seperti memberikan peluang kerja bagi para pengemudi ojek dan membantu pengguna untuk membayar tagihan bulanan seperti membeli makanan dan berbagai lainnya. Selain itu, Gojek juga berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Yang pertama itu ada satu Gojek. Gojek adalah contoh Tekno Sosial Partnership yang berhasil diimplementasikan dalam bisnis transportasi online di Indonesia. Gojek menggabungkan teknologi dengan aspek sosial seperti memberikan peluang kerja bagi para pengemudi ojek dan membantu pengguna untuk membayar tagihan bulanan seperti
membeli makanan, dan berbagai lainnya. Selain itu, Gojek juga berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dengan memperkenalkan kendaraan listrik dan mengurangi emisi karbon. Yang kedua itu ada Warby Parker. Warby Parker adalah contoh teknologi prinsip yang berhasil diimplementasikan dalam bisnis kacamata. Warby Parker menggunakan teknologi untuk memberikan solusi bagi masalah sosial, yaitu masalah aksesibilitas pada produk kacamata. Dalam membeli kacamata, kebanyakan orang harus membayar harga yang mahal, terutama bagi mereka yang memerlukan kacamata dengan preskripsi khusus. Warby Parker memecahkan masalah ini dengan mengembangkan bisnis kacamata online yang menawarkan kacamata dengan harga terjangkau dan dapat dikirimkan langsung ke rumah pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada M-Kopa Solar. M-Kopa Solar adalah contoh teknologi prinsip yang berhasil diimplementasikan dalam bisnis energi terbarukan. M-Kopa Solar memberikan solusi bagi masalah sosial, yaitu masalah aksesibilitas pada energi listrik di daerah yang terpencil atau tidak memiliki infrastruktur energi yang memadai. M-Kopa Solar memasarkan sistem tenaga surya yang terjangkau dan dapat dibeli dengan sistem pembayaran yang fleksibel bagi masyarakat di Afrika Timur. Lalu yang keempat itu ada EcoSafe Racing. EcoSafe Racing adalah contoh teknologi prinsip yang berhasil diimplementasikan dalam bisnis daur ulang. EcoSafe Racing memanfaatkan yang kelima itu ada OLPC, yaitu disebut dengan On Laptop Package, yaitu adalah contoh teknologi prinsip yang berhasil diimplementasikan dalam bidang pendidikan. OLPC menggunakan teknologi untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di negara-negara berkembang. OLPC mengembangkan laptop yang terjangkau dan ramah anak dengan teknologi yang dapat membantu anak-anak belajar dengan lebih mudah dan interefektif. Teknologi prinsip merupakan konsep yang sangat penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan menggabungkan teknologi sosial dan kewirausahaan, teknologi prinsip dapat memberikan solusi bagi masalah sosial dan lingkungan yang kompleks. Teknologi prinsip memainkan peran penting dalam bidang pendidikan guru sekolah dasar, yaitu PGSD, dalam beberapa cara berikut. Yang pertama itu ada mengembangkan solusi inovatif untuk masalah pendidikan. Teknologi prinsip dapat membantu menciptakan solusi inovatif untuk masalah dalam bidang pendidikan, seperti mengembangkan platform digital untuk pembelajaran online dan membuat aplikasi pendidikan yang dapat membantu memudahkan pengajaran dan pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi prinsip dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan alat dan teknologi yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, misalnya aplikasi yang dapat dipahami oleh siswa, memahami konsep yang sulit, atau memudahkan guru dalam menyusun kurikulum dan materi pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada memberikan dampak sosial positif. Teknologi prinsip dapat memberikan dampak sosial positif pada pendidikan dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan merata untuk semua orang, terlebih pada saat pandemi COVID-19 yang memaksa pembelajaran daring. Lalu yang keempat itu ada memperkaya materi pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran melalui penggunaan video, gambar, dan audio yang dapat membantu siswa memahami konsep dan meningkatkan kreativitas dalam belajar. Lalu yang kelima itu ada meningkatkan keterampilan guru.
Teknopreneurship dapat membantu meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan memungkinkan guru untuk memperbarui keterampilan mereka agar tetap relevan dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Teknopreneurship dapat membawa perubahan positif dalam bidang PGSD dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan merata untuk semua orang. Teknologi dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran dan membantu guru meningkatkan keterampilan mereka dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peran teknopreneurship sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di bidang PGSD. Keunggulannya teknopreneurship yang pertama itu ada memberikan dampak sosial positif. Teknopreneurship tidak hanya membantu menciptakan keuntungan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup orang banyak dan memberikan dampak sosial positif pada masyarakat. Lalu yang kedua itu ada solusi inovatif. Teknopreneurship menciptakan solusi inovatif untuk masalah sosial. Mereka menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah sosial dan menciptakan peluang baru. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan kesadaran sosial. Teknopreneurship membantu meningkatkan kesadaran sosial tentang masalah sosial yang terjadi di sekitar kita dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengatasinya. Lalu yang keempat itu ada membuka peluang bisnis baru. Teknopreneurship membuka peluang bisnis baru dan sektor baru dalam perekonomian global, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kelemahan teknopreneurship yang pertama itu ada sulit untuk memperoleh pendanaan bisnis. Teknopreneurship terkadang sulit untuk memperoleh pendanaan karena biasanya tidak menawarkan potensi keuntungan yang sebesar bisnis konvensional. Lalu yang kedua itu ada disrupsi bisnis. Bisnis teknopreneurship dapat mengurangi ketergantungan pada teknologi dengan melakukan disrupsi bisnis dan mengembangkan model bisnis yang berbeda. Lalu yang ketiga ada meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Pelatihan dan pendidikan dapat membantu pengusaha teknopreneurship meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang teknologi dan manajemen serta masalah sosial. Lalu yang keempat itu ada memperkuat infrastruktur teknologi. Pemerintah dapat memperkuat infrastruktur teknologi dan membangun sistem cadangan yang memungkinkan bisnis teknopreneurship untuk bertahan ketika terjadi gangguan teknologi atau bencana alam. Kesimpulannya dari ini adalah teknopreneurship memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari menciptakan solusi inovatif untuk masalah sosial hingga membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan kesadaran sosial. Meskipun ada beberapa kelemahan, namun dapat diatasi dengan upaya dari pemerintah, organisasi, nirba, dan pengusaha teknopreneurship. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.